Selamat malam. Untuk mengamankan data-data dalam pemilu 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggandeng atau menjalin kerjasama dengan lembaga sandi negara. Dengan kerjasama ini diharapkan data-data penting hasil pemungutan suara di TPS-TPS yang nantinya akan dimasukkan ke sistem teknologi informasi yang akan dikirim ke data center KPU di Jakarta atau tabulasi KPU di Jakarta bisa aman tanpa ada pihak-pihak yang bisa mengintervensi atau memanipulasi datanya. Ya, tapi kalau alasannya memang demi mengamankan data pemilu 2014 ini, Wahyu, justru menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengamanan data, karena pengertian ini bisa sangat multitafsir. Apakah memang data selama ini kurang aman dan mengapa pula harus melibatkan lembaga sandi negara? Ya, lembaga sandi negara, dan tema yang akan kita angkat malam ini adalah Intel Sandi di KPU. Tema yang kami angkat dalam Indonesia Bersuara. Menjelang pemilu tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara atau Lemsanek yang bertugas mengamankan informasi berklarifikasi milik pemerintah melalui sistem persandian. Meski KPU telah menjamin netralitas penyelenggaraan pemilu 2014, namun tetap saja kerjasama tersebut dinilai janggal, sebab hasil dari pemilu harusnya transparan dan disebarkan seluas-luasnya pada publik dan bukan sebagai rahasia negara. Di sisi lain, Lembaga Sandi Negara memberikan informasi berklarifikasi pemilu disampaikan terlebih dahulu dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Padahal, SBY merupakan ketua umum partai politik. Parlemen menilai, kerjasama ini belum pernah dikomunikasikan dengan Komisi 2 DPR sebagai mitra kerja KPU. Ini sesuatu yang sangat sensitif. Dari urusan daftar pemilih saja belum beres, ya. Nah, kalau melibatkan Lembaga Sandi Negara itu nanti konteksnya apa? Urusannya apa dengan daftar pemilih? Apakah dalam rangka membantu mengakurasikan daftar pemilih? Untuk mengamankan rekapitulasi suara, menurut undang-undang sudah ada diatur rekapitulasi suara secara berjenjang. Pada aspek mana mau diamankan? Ya, diamankan itu tentu adalah memberikan keadilan bagi semua kontestan. Diamankan bukan berarti dia digunakan untuk kepentingan salah satu kontestan, kan begitu. Sejumlah partai politik meminta agar KPU membatalkan kerjasama dengan Lemsanek. Mereka menilai Lembaga Sandi Negara tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, karena pemilu merupakan peristiwa politik yang independen dan tidak melibatkan negara secara langsung. Tim Liputan, Metro TV. Ya, Intel Sandi di KPU sudah hadir juga narasumber-narasumber kami dari kubu yang pro mungkin atau yang kontra yang nanti akan saling berdebat. Yang pertama saya ingin perkenalkan ada Pak Maijenteni Djoko Setiadi, Kepala Lembaga Sandi Negara. Selamat malam, Pak Djoko, silakan maju ke depan podium. Terima kasih sudah hadir. Yang ditemani malam hari ini dengan Pak Wawan Purwanto, seorang pengamat intelijen. Selamat malam, Pak Wawan. Silakan maju ke podium. Dan pemirsa, kami juga sudah berusaha untuk mendatangkan komisioner dari KPU, namun kami masih menunggu kehadiran. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung untuk ikut berdiskusi di debat kita di Indonesia Bersuara malam hari ini. Zelda. Baik, sementara dari kubu yang sebelah kanan, saya perkenalkan dulu. Yang pertama adalah Abdul Malik Haramain, anggota DPR RI dari Komisi 2 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan Pak Malik langsung ke podium. Juga ada Ferry Murshidan Baldan, Ketua Bapilu Partai Nasdem. Silakan Pak Ferry. Dan Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif 5. Iya, baik, sudah bersiap-siap, tapi sebelum kita mulai kita perkenalkan dulu Zelda, kita sudah kedatangan juga teman-teman dari mahasiswa. Yang pertama dari Akademi Telekomunikasi Jakarta. Selamat malam, ada di belakang saya. Terima kasih sudah hadir. Dan ada juga teman-teman dari Universitas Mercu Buana. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di studio. Dan yang terakhir ada dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir untuk menyemarakan Indonesia Bersuara malam hari ini. Baik, audiens sudah ada, kedua kubu sudah ada, kita mulai saja langsung, Wahyu. Saya ingin langsung kepada Pak Djoko Setiadi kalau begitu. Pak Djoko, sebetulnya mengapa pengamanan data pemilu harus melibatkan lembaga sandi negara? Pengamanan seperti apa yang bisa diberikan lembaga sandi yang tidak bisa diberikan lembaga lain? Terima kasih. Jadi awalnya adalah kira-kira tahun 2011, Lembaga Sandi Negara mengeluarkan surat edaran kepada seluruh instansi pemerintah. Lembaga Sandi Negara mengeluarkan surat edaran kepada seluruh instansi pemerintah.
Yang intinya bahwa kami menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah untuk menyelenggarakan, untuk mengadakan pengamanan informasi rahasia negara di instansi masing-masing. Selanjutnya, dari KPU merespons dengan positif, akhirnya Ketua KPU dan jajarannya hadir ke kantor Lembaga Sandi Negara. Kami diskusi di kantor kami dan kami menyampaikan beberapa hal tentang kemampuan teknologi di Lembaga Sandi Negara. Akhirnya dari pihak KPU merasa mendapatkan atau membutuhkan pengamanan dari Lembaga Sandi Negara dalam rangka pelaksanaan Pesta Demokrasi pada tahun 2014 nanti. Selanjutnya berkembang dan kami mengadakan MOU dengan KPU seperti yang tadi ditayangkan terdahulu tadi. Lanjutan dari MOU itu kami berharap ada kerjasama teknis selanjutnya, yaitu antara Lembaga Sandi Negara dengan KPU. Di antaranya adalah Lembaga Sandi Negara akan menyiapkan pengembangan SDM Sandi kepada KPU. Lembaga Sandi Negara juga menyiapkan perangkat pengamanan untuk yang akan digunakan pelaksanaan pemilu 2014 nanti. Bentuk pengamanannya sendiri seperti apa, Pak Joko? Jadi intinya bahwa bentuk pengamanan ini bagaimana hasil perolehan suara dari TPS yang akan disampaikan ke sentral atau ke data centernya di KPU atau di servernya KPU itu dalam keadaan utuh, dalam keadaan tidak terganggu, dalam keadaan tidak dirusak, dalam keadaan tidak diretas, dan tidak bisa dimodifikasi oleh pihak manapun juga. Ini intinya. Dan pengamanan ini tidak bisa dilakukan lembaga lain, BPPT misalnya, atau tenaga-tenaga profesional IT? Kebetulan KPU juga menggandeng BPPT, KPU juga menggandeng UI, KPU juga menggandeng ITB. Sehingga di sini bukan lembaga sandi sendiri yang tidak. Nah, artinya lembaga sandi juga bekerja sama, bahkan lembaga sandi menghimbau, marilah seluruh putra bangsa ini yang mempunyai kemampuan dalam hal mengamankan perolehan ini di bidang IT, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan pengamanan ini demi suksesnya Pesta Demokrasi negara kita di 2014. Ya, Pak Joko, mungkin saya boleh tambahkan, dianalogikan mungkin ya, untuk mengamankan jalannya hasil penghitungan suara di TPS kemudian dikirimkan sampai nantinya sampai ke data center atau tabulasi di KPU di Jakarta. Kalau dianalogikan mungkin ini dikawal bapak-bapak dari mungkin DPR, dari Bang Ferry kemudian Bang Rey, diamankan gitu dengan forrider supaya nanti juga tidak ada gangguan di tengah jalan dan sampai dengan selamat gitu di tujuan. Tapi sayangnya ini tujuannya mulai untuk mengamankan, tapi banyak yang nggak setuju, Pak Joko. Bang Ferry, Mas Malik. Mau diamankan tapi kok khawatir, kan enak sudah diamankan. Ya, menarik sebetulnya apa yang disampaikan. Jadi kemuliaan hati dalam tanda petik itu mengapa baru muncul untuk pemilu 2014, Pak. Kalau itu tujuannya, kenapa yang dulu-dulu pilkada pemilu yang lalu itu enggak? Jadi kita bilang apa repot-repotnya Lembaga Sandi Negara merasa berhak dan mau ikut membantu. Padahal menurut saya harusnya kalau Bapak baca undang-undang, pengamanan suara itu adalah berkaitan dengan peserta pemilu, Pak. Ya, jadi kekhawatiran dari diri kami lah yang paling khawatir. Ya kan, jadi kemudian kenapa Bapak lebih khawatir dari peserta pemilu, ya kan, Sandi Negara, apa yang mau diamankan? Titik rahasia dalam sebuah proses panjang pemilu hanya ketika pemilih ada di TPS 1-2 menit itu mencoba, itulah rahasia dalam proses pemilu. Begitu siapa yang berhak menggunakan hak menjadi pemilih itu terbuka. Hasil dari apa yang dicoblos di dalam bilik TPS itu sudah harus terbuka. Bahkan dalam proses penghitungannya harus dilakukan di tempat terbuka, dihadiri oleh saksi partai politik dan masyarakat. Bahkan dalam kalimat di undang-undang ini menegaskan lampu yang remang-remang saja itu tidak memungkinkan, tidak membolehkan penghitungan suara. Jadi tidak ada kerahasiaan, Pak. Kalau Bapak maksudkan mengamankan, menurut saya harusnya bicara soal proteksi dari IT yang digunakan.
keberhakannya ini ya menurut saya. Jadi kalau soal dokumennya, menurut saya Arsip Nasional saya kira punya reputasi soal itu. Dan Arsip Nasional sudah bekerja lama. Seluruh hasil pilkada sudah mereka arsipkan dengan baik. Kita bisa melihat semua prosesnya. Jadi kecurigaan ini menambah pertanyaan kami adalah apa perlunya lembaga sandi negara ikut repot-repot, padahal menurut saya kemuliaan tugas-tugas itu pada proteksi negara, jangan masuk pada kontestasi pemilu. Jadi ini urusannya soal kredibilitas penyelenggara pemilu, Pak. Jadi jangan Bapak nanti menjadi pembenar dari misalnya niat-niat yang tidak baik dari penyelenggara pemilu itu aja, Pak. Ya. Terima kasih. Baik, kekhawatiran Pak Ferry ini, Pak Joko, Pak Wawan, mungkin kita tahan dulu, kita harus jeda dulu. Pemirsa Indonesia Bersuara akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.